Oke, saya lanjutkan dulu mengenai bab baru penggunaan turunan. Nah, masih ngobrol. Oke, banyak sekali masalah dalam disiplin ilmu diferensial kalkulus yang berhubungan dengan masalah optimasi, yaitu mencari jalan yang mencari solusi sebenarnya ya, yang optimal terhadap sebuah masalah. Nah, ini contoh-contohnya. Kenapa kita perlu turunan gitu ya, aplikasinya ini. Nanti soalnya ada ini kalau nggak salah di tutorial, berapa radius dari saluran tenggorokan yang terkontraksi itu karena batuk gitu. Kan apa eh, apa diameter tenggorokannya berubah gitu. Dia kan bisa besar kecil. Nah, yang paling efektif berapa supaya saat batuk udara yang keluar itu secepat mungkin dan sebanyak mungkin gitu ya. Ini berapa besar sudut pencabangan pembuluh darah yang paling baik supaya energi yang diperlukan oleh jantung untuk memompa darah seminimum mungkin. Kalau terlalu banyak cabang, capek kan jantungnya. Terlalu sedikit, nggak efektif juga cabang pembuluh darahnya. Ini yang lain, berapa ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari sepotong kawat agar luasnya sebesar mungkin? Oke, nah itu contoh-contoh, nanti kita lihat soalnya. Nah, kita akan masuk dulu ke perumusan matematiknya. Uh, Dimulai dengan pengertian titik maksimum ya. Oke, jadi misalkan f sebuah fungsi dengan daerah definisi df, nilai fc itu disebut nilai maksimum global atau absolut. Oke, nilai fc ini y-nya itu disebut nilai maksimum global atau absolut. Kadang-kadang disebut maksimum aja. Kalau maksimum aja maksudnya maksimum global ya. Dari fungsi f bila nilai fungsi di c ini yang paling besar dibandingkan yang lainnya. Boleh ada yang sama dengan dia, tapi nggak ada yang lebih kecil dari fc gitu ya. Kemudian minimum bila nilai fungsi di c paling kecil terhadap yang lain. Boleh ada yang sama. Oke, coba contoh dulu. Contoh dulu. Kalau saya punya y sama dengan apa ya? Sin x. Terjadi maksimumnya di titik berapa? Hmm? Terjadi maksimum. Bukan, satu tuh nilai maksimumnya, FC-nya. Tapi C-nya berapa? Di X sama dengan, hah? Nggak mau radian satuannya. Pi per 2, gitu ya. Di pi per 2, kemudian di berapa lagi? Kelipatannya, tambahin 2. Jadi berapa? 2,5 pi, gitu ya. Dan yang negatifnya juga. Nilai maksimumnya itu 1 ya, nilai coba. Kalau Y sama dengan 3 konstan. Titik maksimumnya mana aja? Bukan, itu nilai maksimumnya Y-nya tuh. Titik maksimumnya di mana? Di mana-mana ya. Karena nilai fungsi C-nya berapapun selalu lebih besar dari fx yang lain ya. Sama dengan. Oke, jadi begitu. Jadi titik maksimum nggak harus sendirian. Bisa banyak. Kayak ini, semua titik maksimum C-nya. Semua. Oke, minimum polanya sama, cuma yang paling kecil. Kemudian ada pengertian nilai maksimum lokal. Nah, apa bedanya dengan maksimum global? Gini, kalau maksimum lokal itu artinya kita
lihat gambar ini, kita bisa bikin interval dekat C, sehingga di interval ini dia paling gede. Kalau maksimum global tuh harus dilihat di seluruh daerah definisinya. Kalau maksimum lokal cukup di area sekitar C-nya aja. Jadi kalau saya bikin interval di sini, interval buka di sini. Nah, di sini kan dia maksimum. Nah, ini maksimum lokal. Di dekat D, kalau saya bikin interval kecil, dia juga di D-nya jadi maksimum. Dia maksimum lokal juga. Cuma dia juga maksimum global gitu ya. Oke? Brigita, jangan mainan HP. Apalagi pura-pura nggak tahu. Gitu ya, ini dia maksimum lokal juga, tapi dia maksimum global. Ini C maksimum lokal, tapi nggak jadi maksimum global. Gitu ya. Ini yang E, dia minimum lokal. Karena dibikin interval di sini, dia paling kecil. Nah, dia minimum lokal. Di A gimana A? Nah, kalau di A, di ujung intervalnya cuma sepotong gitu. A-nya masuk ya. Nah, kalau saya bikin interval di sini, dia paling kecil juga. Ini minimum lokal juga. Yang ini minimum lokal juga ya. Karena kalau dibuat interval, tapi sepotong intervalnya. Karena di kanannya nggak terdefinisi. Di ujung kanannya di situ. Jadi intervalnya tutup gitu, separuh. Nah, dia minimum lokal, ini minimum lokal, ini minimum lokal. Di antara minimum-minimum lokal itu ada yang paling kecil. Ya ini minimum global. Jadi minimum global itu pasti termasuk minimum lokal. Ya. Maksimum global pasti termasuk maksimum lokal juga. Gitu ya. Oke, coba kalau titik ini gimana? Titik yang ini yang saya gambar. Kalau saya bikin interval sekecil apapun intervalnya, dia nggak jadi maksimum, nggak jadi minimum juga. Jadi ini bukan maksimum lokal, bukan maksimum global. Karena di sebelah-sebelahnya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Paham? Oke, begitu. Ya. Kebalik. Ini terbalik. Hah? Oh, ini artinya untuk setiap. Oh, ini mau nulis. Kalau bingung ya tulis aja gini. Kalau gini nggak bingung. C anggota I. C anggota I. Hah? Kalau yang ini artinya untuk setiap atau untuk semua. Untuk semua X gitu. Ya. A terbalik itu untuk semua. Ini tuh apa? I memuat C. Kalau ini C termuat dalam I. C anggota I. Kalau ini I memuat anggota C. Gitu. Oke. Nah, tempat terjadinya nilai maksimum atau minimum disebut titik ekstrim. Jadi titik ekstrim itu X-nya ya, si C-nya itu. C-nya itu. C itu titik ekstrim. Kalau dibilang maksimum atau minimum, maksudnya maksimum minimum global. Ya. Kalau lokal pasti disebut maksimum lokal atau minimum lokal. Dan diingat-ingat, yang maksimum atau minimum pasti termasuk maksimum minimum lokal juga. Bingung? Ini maksimum lokal kan ini? Ini maksimum lokal. Ini juga maksimum lokal. Apa artinya maksimum lokal? Kalau dibuat interval di dekatnya, dia jadi paling besar. Nah, ini maksimum lokal, ini maksimum lokal. Tapi yang ini
sekaligus maksimum global. Karena Nah, ada tadi kamu mainan HP. Nanti lihat rekamannya aja. Oke ya. Coba kita lihat gambar-gambar berikut. Yang ini maksimumnya ada nggak? Hah? Ada di sini ya. Minimumnya ada nggak? Di mana? Di bawah mana? Di bawah situ. Di ujung kanannya. Oke, jadi maksimumnya ada, minimumnya ada. Yang ini maksimumnya berapa? Nggak ada, ini nggak terbatas. Asimtot ke sana. Maksimumnya ada, tidak ada. Yang ini jadi tidak ada ya. Yang ini tadi ada dua-duanya. Minimumnya ada nggak? Nggak ada juga. Yang ini, yang hijau, maksimumnya ada nggak? Nggak ada, karena ini nggak termasuk. Berapa gitu, nggak tahu ini. Hah? Ini kan lebih rendah dari ini. Bukan maksimum. Ini bukan maksimum. Kalau dibuat lokal pun enggak. Kalau dibuat interval gitu, dia bukan yang paling tinggi, bukannya. Tapi di sini, oke, pokoknya bukan maksimum ya. Itu loh. Maksimumnya ada, tidak ada ya. Minimumnya ada nggak? Di mana? Ujung kiri ada ya. Nah, begitu. Nah, sekarang jaminannya kapan? Kalau dilihat tadi bisa ada, bisa nggak ada maksimum minimum tuh. Ini jaminannya. Bila fungsi f-nya kontinu dan daerah definisinya berupa interval tutup, kayak ini nih, kontinu nyambung dan ini interval tutup, maka nilai maksimum dan minimum dijamin ada. Yang ini kenapa? Ini karena fungsinya terdefinisi hanya di 0 sampai tak hingga, bukan interval tutup. Enggak dijamin ada. Belum tentu enggak ada ya. Enggak dijamin ya. Yang ini intervalnya tutup dari ini. Ujung kirinya katakan A, di sini B, tapi enggak kontinu. Enggak dijamin. Bukan enggak ada ya, enggak dijamin. Bisa ada, bisa enggak. Maksimum minimumnya. Ini mainan HP lagi. Hei, Brigita, ngapain kau? Hah? Nggak boleh nyalin, nggak kok. Harus dengerin. Gitu ya. Soalnya nanti kelewat yang diomong. Nanti nyalinnya lihat aja videonya. Oke, coba kita lihat ini. Apa ini? Aduh, kecil sekali ya. Eh, ini titik C, titik maksimum ya. Jelas ya. Ini saya mau menggambarin apa? Oh, yang ada sama yang nggak ada, udahlah nggak perlu. Atau cepat aja. Yang ini maksimumnya ada, minimumnya ada. Yang ini maksimumnya ada, minimumnya juga ada di sini ya. Ini maksimumnya di sini, minimumnya di sini. Yang ini maksimumnya di sini, minimumnya di ujung. Yang ini maksimumnya di tengah-tengah. Ini mungkin tingginya sama, ada dua maksimumnya, minimumnya ada. Yang ini minimumnya ada, maksimumnya nggak ada ya, karena ini nggak tahu berapa itu. Karena ini nggak masuk. Oke, jadi kalau misalnya maksimumnya dua, itu terus dua-duanya. dua-duanya harus dicari semua. Tergantung pertanyaannya. Tapi biasanya semua. Oke, lanjut. Nah, dengan mengamati grafik ini, kita bisa mencirikan tempat terjadinya maksimum dan minimum. Coba, nanti di soalnya nggak harus kontinu, nggak harus interval tutup ya. Cuma kalau kontinu dan interval tutup, dijamin maksimum minimumnya harus ada. Bisa lebih dari satu titik masing-masing. Nah, yang ini maksimum terjadi di ujung, minimum terjadi di ujung. Jadi maksimum minimum bisa terjadi di ujung interval. Yang ini terjadinya di tengah-tengah.
Tapi ada ciri khas kalau terjadi di tengah-tengah. Yang ini tuh turunannya 0 di sini. Ya, ini turunannya 0. Tapi hati-hati, jangan dibalik. Kalau turunannya 0, belum tentu jadi maksimum minimum. Nanti saya contohkan. Tapi kalau maksimum minimum di tengah-tengah dan fungsinya punya turunan, pasti turunannya 0. Kemungkinan yang lain seperti ini nih. Maksimumnya di sini, ini punya turunannya di sini. Hah? Kenapa? Hah? Tajam. Ini tajam. Nah, bisa terjadi maksimum tuh titik yang nggak punya turunan. Ini juga minimumnya di sini nggak punya turunan, jelas kontinu aja nggak. Jadi dari pengamatan ini, jadi kalau diamati grafik-grafik lain, nggak mungkin keluar dari 3 ini. Tempat maksimum minimum hanya kemungkinannya 3 hal ini, yaitu titik ujung atau titik yang turunannya 0. Titik yang turunannya 0 dinamakan titik stasioner ya. Diberi nama titik stasioner. Atau di titik yang turunannya tidak ada. Disebut ini titik singular. Oke. Untuk di kuliah ini tolong titik kritisnya nanti saya revisi ini semua ya. Ini titik kritis. Dinamakan titik kritis. Jadi titik kritis tuh bisa titik ujung, bisa titik yang turunannya 0, atau titik yang turunannya nggak ada. Itu adalah calon-calon maksimum dan minimum. Belum tentu jadi. Belum tentu jadi, ini contohnya. Saya kasih contoh ini. Y sama dengan X pangkat 3. Turunannya 3X kuadrat. Turunannya sama dengan 0 kalau X-nya sama dengan 0. Betul? Tapi ini bukan titik maksimum, bukan titik minimum. Coba kita lihat grafiknya. X pangkat 3. Dia bukan maksimum, bukan minimum. Jadi turunannya 0 ini baru calon. Belum tentu jadi maksimum, belum tentu jadi minimum. Ya. Oke, jadi calon-calon maksimum minimum atau ekstrim adalah 3 ini. Buat apa ini? Yaitu kalau kita mencari titik maksimum atau minimum dari sebuah fungsi, kita cari aja dulu ini titik-titiknya. Misalkan titik ujung dapat 2. Titik yang turunan 0 dapat 3 misalkan. 3 titik yang turunannya 0. Kemudian yang turunannya nggak ada, misalkan dapat 1 titik. Jadi totalnya 3, 1 sama ujung-ujung 6 titik. Kemudian mencari yang maksimumnya gimana? Katakan dari sini total ada 6 titik. X1 sampai X6 gitu sebutlah. Mencari yang paling maksimum gimana? Hah? Turunan enggak, pakai turunan ngapain? Hitung Y-nya ya. Hitung nilai fungsinya di ke-6 titik tadi. Yang paling besar jadi maksimum, yang paling kecil jadi minimum. Karena calonnya cuma ada yang ini gitu. Ya udah, yang paling gede nilai fungsinya jadi maksimum, yang paling kecil minimum. Oke, selanjutnya kita lihat contoh-contoh banyak. Sampai contoh-contoh ini berakhir ya kuliahnya. Masih banyak tuh halaman selanjutnya juga ada. Oke, nomor 1 dulu. Mau yang A, mau yang B? Hah? Yang A, klik yang A. Tentukan semua titik ekstrim berarti titik maksimum dan titik minimum dari fungsi ini pada interval ini. Jadi mencarinya kembali kayak tadi, cari titik kritis ya, yaitu titik ujung. Ini ujung udah ada di soalnya. Cari lagi titik yang turunannya 0 dan yang turunannya nggak ada. Jadi kita turunkan ini. Turunkan. Cari yang turunannya 0. Yaitu X-nya 0 dan X-nya
Hah? 0 dan 1 ya. Saya namakan ini dikasih indeks supaya nggak keliru. Ini X1, X2, yang turunannya 0, X3, dan X4. Yang turunannya nggak ada ya. Ini semua turunannya ada kan polinom. Jadi namanya titik singular yang turunannya nggak ada tuh. Titik singular nggak ada. Udah calonnya hanya ini, maksimum minimum. Tinggal dihitung aja nilai fungsinya. Masukkan ke fungsi semula, titik-titik X1 sampai X4. Ini saya hitung. Percaya aja ini hasil hitungannya betul. Berarti titik maksimum terjadi di X sama dengan berapa? Hah? Di min setengah dan di 1. Nilai maksimumnya 1 ya. Nilai maksimum tuh Y-nya. Titik minimum 2 ya. Terjadi di ini. Grafiknya nanti aja, nggak perlu dulu. Oke? Ada yang lanjut lagi. Pengen si Mori. Nomor 2. Cari dua buah bilangan tak negatif. Dua buah bilangan nggak boleh negatif. Jumlahnya harus 10. Misalnya 6 sama 4, 3 sama 7. Boleh juga nggak bulat. Ya, 1,5 sama 8,5 boleh. Gitu ya. Tapi hasil kalinya ingin maksimum. Nah, kita harus bentuk fungsinya. Kalau yang ini kan udah ada fungsinya. Nah, membentuk fungsinya itu berdasarkan ini. Hasil kalinya maksimum. Jadi bentuk fungsi yang merupakan hasil kalinya. Gitu ya. Nanti dicari titik maksimumnya. Oke. Misalkan bilangan itu adalah A dan B. Saya punya hubungan. Ini yang mau dimaksimumkan adalah A kali B. Betul? Hasil kalinya. Nah, tapi ini ada variabelnya 2. Saya nggak bisa kerja dengan variabel 2. Harus salah satu dieliminasi. Kita punya hubungan ini jumlahnya 10. Jadi, ini. B-nya bisa diganti dengan 10 min A. Gitu? Oh ya, paling kecil A-nya 0. Betul? Kan nggak negatif. Paling gede A-nya 10. Kalau A-nya 11 kan B-nya min 1 nggak boleh. Kan dua-duanya non negatif. Nah, ininya penting untuk titik ujung. Tuh, cuma gitu aja udah kayak tadi. Tinggal kumpulkan titik kritisnya. Titik ujung, cari titik stasionernya. Ini fungsi dari A. Jadi dicari DH, DA. Gitu ya, atau H aksen A. Ini dapat titik stasioner, yaitu ini sama dengan 0. Titik singular nggak ada, karena ini turunannya selalu ada kan. Nah, udah hitung lagi nilai fungsinya. Nilai H-nya di titik, ujung-ujung, dan singular. Nah, didapat yang paling besar nilai fungsinya 25. Jadi, bentar. Jadi, akan maksimum kalau A-nya 5, B-nya dihitung dari sini tadi. Ya, B-nya 5. Boleh, ini nggak ada syarat. Kalau nggak ada syarat, boleh. Gitu ya. Si itu ya, siapa yang satu tempat sama kamu teh? Fiona, siapa? Kemana? Hilang ya? Hilang kemana? Diculik? Nggak tahu. Nggak boleh nggak tahu kamu. Oke, lanjut lagi ya. Semua soalnya tipenya sama. Mau dipoto? Sok lah kalau mau dipoto dulu. Ada yang nyalin saya. Ya? Tadi ya Pak, gimana itu ya?
Iya, permintaan soalnya. Bebas, asal nggak negatif. Gitu ya. Oke. Yang ini, kalau dibuka titik singular nih, di nol nggak punya turunan. Yang nanti aja udah kelewat. Yang tiga saya lewat sama aja. Cari bilangan yang bila dikurangi kuadratnya bernilai maksimum. Oh, bolehlah dibahas cepat aja. Cari bilangan yang bila dikurangi kuadratnya bernilai maksimum. Ininya nggak penting lah, 01-nya biar kita cari aja. Nah, bilangannya apa? Nggak tahu kan dicari, sebut aja bilangannya X gitu. Jadi yang harus kita bentuk fungsinya apa? Bilangan yang bila dikurangi kuadratnya. Berarti X dikurangi X kuadrat. Nah, dibentuk. Ini. Bilangan dikurangi kuadratnya. Gitu ya. Oh ya, kenapa di antara 01 penting ya untuk membentuk ini? Kenapa pentingnya 01? Hmm? Kalau pecahan Positif aja dulu. Hah? Kalau pecahan di sini bisa aja. Kalau nggak pecahan jadinya negatif ya. Bukan bukan karena nggak pecahan. Eh, tiga apa 10/7 juga pecahan. Kalau lebih besar dari satu, ini akan negatif. Ya, nggak mungkin maksimum. Ya, jadi harus kecil di antara. Ini tolong soalnya tambahin aja bilangan positif gitu ya. Bilangan tak negatif. Jadi bilangannya pasti paling kecil 0, paling besar 1. Kalau lewat 1, ini akan negatif. Jadi nggak akan mungkin jadi maksimum. Ya. 2 itu. 2 dikurangi 2 kuadrat, negatif. 10/7 dikurangi 10/7 kuadrat, negatif. Pokoknya kalau bilangannya udah lebih besar dari 1, ini akan negatif. Oke. Jadi paling gede 1, paling kecil 0. Udah kayak tadi lagi. Cari titik ujung. Titik ujung. Cari titik stasioner yang turunannya 0. Turunkan. Titik stasionernya ini. Cari titik singular. Titik singular adalah titik yang turunannya nggak ada. Ini turunannya selalu ada. Titik singular nggak ada. Bandingkan nilai fungsinya di titik-titik kritis. Titik ujung, titik stasioner. Bandingkan nilainya. Itu. Maka yang paling besar ini. Kalau X-nya setengah. Nilainya 1/4. Setengah dikurangi setengah kuadrat, hasilnya 1/4. Itu paling gede. Bilangan yang dikurangi kuadratnya paling gede, nilainya 1/4. Jadi kalau misalnya turunan nggak ada, singularnya ada. Bukan. Singular itu yang turunannya nggak ada. Yang turunannya nggak ada itu dinamakan Melisa. Yang turunannya nggak ada, dinamakan titik Melisa. Salah. Titik singular. Gak paham. Yang turunannya nggak ada, itu namanya titik singular. Hah? Perasaan. Iya, kayak ini. Yang turunannya 0, namanya titik stasioner. Dinamakan. Kalau ada titik yang turunannya nggak ada, misal nggak ada di titik 7 itu. Nah, 7 itu dinamakan titik singular. Kalau ini turunannya 0 di setengah. Setengah itu namanya titik stasioner. Stasioner tuh yang turunannya 0. Singular itu yang turunannya nggak ada. Nah, ini semua turunannya ada. Jadi yang turunannya nggak ada, kan nggak ada kan? Bingung. Lihat, fungsi ini
turunannya ini. Berarti turunannya selalu ada kan? Jadi titik di mana turunannya nggak ada, di berapa? Nggak ada. Nah, titik singular nggak ada. Pokoknya ada turunan. Titik yang nggak punya turunan di sini, di soal ini nggak ada. Oh, kalau gitu saya bahas nih. Udahlah, kasihan jauh-jauh dari Pekanbaru. Oke. Ini rekamannya masih jalan? Oh, jalan. Oke, saya bahas yang ini. Ini ada titik singularnya. Nih, lihat depan, Melisa, lihat ke layar. Kayak tadi ini. Titik ujung. Udah ya ini. Jelas ya titik ujung. Kita cari turunannya yang 0. Turunannya saya hitung. Kalau dihitung turunannya ini. Turunannya mungkin nggak 0 ini? Nggak. Berarti titik stasioner tidak ada. Karena turunannya nggak pernah 0. Titik stasioner itu titik yang turunannya 0. Di sini nggak ada. Di sana. Titik singular ada nggak? Yang turunannya nggak ada. Di 0 kan? Di 0 turunannya nggak ada kan? Nah, 0 itu titik singular. Udah ininya jangan dibaca bukti formal apa-apa. Udah aja titiknya saya dapat titik ujung dan titik singular aja. Bandingkan lagi nilainya. Maksimum di ini ya, ini lebih besar dari 1. Maksimum di X sama 2, nilai maksimumnya sekian. Minimum di 0. Nilai minimumnya 0 juga. Begitu. Ya, grafiknya nggak terlalu perlu dulu. Enggak. Yang nggak kontinu, titik singular juga. Harga mutlak X, ya itu tajam mutlak X. Oke, lanjut lagi. Maksimum minimum nih banyak. Sebuah kotak persegi panjang dibuat dari selembar kertas. Ini selembar kertas. Dengan memotong ini digunting sejauh X pinggir-pinggirnya. Kemudian ini dilipat. Kebayang nggak? Hah? Ah, manggut-manggut aja kayak paham aja. Hah? Najwa, paham nggak? Jadi yang krem ini diapain? Terus dibuang. Tinggal yang putih aja, kemudian di yang garis-garis putus itu dilipat ya. Jadi kotak dia. Nah, berapa motong X ya supaya volume yang terbentuk maksimum? Paham soalnya? Gitu. X-nya paling kecil berapa? Paling besar dulu. X-nya paling besar berapa? Bulat nggak? Enggak. Enggak harus bulat. Hah? Paling gede? Enggak mungkin dong 24. Ini aja cuma 9. Masa X-nya 24? 4,5 ya. Tapi habis itu nantinya kotaknya. Paling kecil 0 ya. Nanti apa? Kotaknya mana? Ya cuma lembaran kertas itu aja. Tingginya 0 kalau nggak ada yang dipotong. Oke, jadi kita hitung volumenya. Volumenya kan supaya volumenya maksimum. Jadi fungsi volume harus dimunculkan. Volume apa? Alas 24 dikurangi berapa? Dikurangi 2X. Kan kiri kanan X-nya. Dikalikan ini berapa? Dikali tingginya X ya. Nah ini. Dihitung jadi ini. X-nya tadi udah dijawab. Paling kecil 0. Nggak ada yang dipotong. Kotaknya mana? Ya selembar kertas saja. Tingginya 0. Nggak akan maksimum itu. Karena tingginya 0 nanti volumenya ya 0.
Boleh. Kotaknya tingginya 0 nanti hasilnya. Hasilnya ya si lembaran kertas saja. Yaitu kotak. Tingginya 0. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya nggak akan terjadi maksimum di situ, pastinya. Ya nanti di titik lain kita cari. Oke, ini udah ada fungsi, ada batasnya udah. Kayak tadi lagi tinggal titik ujung. Cari titik-titik kritis ya, titik ujung. Cari yang turunannya 0. Kita turunkan dulu V aksennya. Saya susun jadi ini. Dia 0 di 2 dan 9 ya. Betul? Terus si Melisa bingung gitu di 2 dan 9 kenapa? Hah? Tapi 9 nggak dipakai kan ini? Nah, tidak dipakai. Karena 9 kan nggak bisa motong 9 X-nya. Paling gede 4,5 gitu. Di sini 4,5, sana 4,5. Oke, jadi dapatnya hanya yang 2 aja. Titik singular, cari. Ini turunannya ini selalu ada kan? Jadi titik singular tidak ada. Udah bandingkan lagi nilainya kayak tadi. Di ujung-ujung dan di titik stasioner. Di 0 nilainya saya hitung ke sini masukkan. 4,5 X-nya masukkan, 2 masukkan. Didapatlah akan maksimum volume kotaknya kalau X-nya itu 2 dan volumenya 200. Enggak, bisa ada dua-duanya. Bisa. Semuanya bisa ada. Ya masukin juga titik singularnya. Tadi yang X pangkat 2/3 tadi udah ditampilin, hah? Nggak tahu, harus dicari dulu. Cari di Pekanbaru. Hah? Ya. Di Pekanbaru tuh ada makanan udang, yang udang gede itu bukan udang, namanya apa sih? Yang gede itu. Yang dekat pantai, tapi bukan di Pekanbaru. Iya, dari situ ke pantai kan dekat. Hah? Dulu saya makan di dekat pantai, tapi dari Pekanbaru rasanya sebentar naik mobilnya. Nggak mau itu mah makan minyak. Oke, begitu ya. Semua asal fungsinya udah tahu, batasan ujungnya, mungkin ujungnya nggak ada, mungkin ada ya. Pokoknya setelah fungsinya tahu, ya cari titik ujung, titik stasioner, titik singular, bandingkan nilainya. Dapat yang maksimum sama minimum. Semua soalnya sama kan. Ini nggak mau hitungannya rumit, yang ini aja, satu lagi. Aduh, ini bahasa Inggris nggak bisa saya. Sama aja lah. Asal ada fungsinya. Ini mah udah dikasih fungsinya. Mencari maksimum minimumnya sama aja. Saya bahas yang nomor 6. Jangan ngobrol, nanti ditambahin waktunya. Sebuah kerucut dibuat dari potongan selembar lingkaran kertas. Ini asalnya lingkaran tas yang abu-abu penuh. Tapi digunting gitu. Sama si anak nakal digunting dia. Gitu ya. Kamu si anak nakal aja gelapnya. Nah, gitu ya. Oke, digunting. Kemudian ini ujung ini dan ujung ini disatukan. Jadilah kerucut gini ya. Ini sebenarnya nggak ngintip gini. Ini nempel gitu supaya kebayang aja. Itu direkatkan, terjadilah kerucut, betul? Nah, kalau ini jari-jarinya 10, kayak kita jari-jarinya 10, berapa harus ngegunting ini supaya volume kerucutnya maksimum? Tentukan volume maksimum kerucut yang dapat dibuat.
Bergantung motong tetanya gitu kan. Kalau tetanya 0, berapa tinggi kerucutnya? Hah? Ada tingginya 0 gitu. Bukan nggak ada. Ada kelihatannya itu lembaran aja. Kalau tetanya 0 ya tingginya ini si puncak ini ya tetap di bawah pusat ini aja. Paling gede tetanya berapa? Hah? Enggak. 360. Kerucutnya mana? Nah, itu baru nggak ada kerucutnya. Kan habis 360. Tapi enggak. Kita kalau untuk merumuskan fungsi tetap nyari ekstrimnya. Ekstrimnya ya dipotong 360 derajat. Ya. Tentunya bukan 0, bukan 360. Karena kalau 0, kerucutnya tingginya 0. Lingkaran tinggal tinggal kertas semula aja. Kalau 360 derajat, habis kertasnya. Oke, kita mau menentukan berapa sudut potongannya supaya volume ini maksimum. Jangan ngobrol, nanti lama. Oke, karena diminta menentukan volume maksimum kerucut, maka kita munculkan fungsi volume kerucut. Gimana memunculkannya? Nah, untuk memunculkan volume kerucut, saya perlu tahu jari-jari alas dan tingginya, betul? Dan itu bisa berubah-ubah tergantung berapa besar tetanya. Ya, munculkan aja dulu secara umum. Misalkan jari-jarinya R, tingginya H. Itu. Misalkan jari-jari kerucutnya R, tingginya H. Volumenya bisa saya hitung. Volume adalah sepertiga luas alas, sepertiga PR kuadrat, kali tinggi. Tentunya kalau tetanya berubah, H dan R-nya akan berubah ya. Nah, saya mau mencari berapa ukuran tetanya supaya ini maksimum. Jadi, saya harus ngubah fungsi volume ini jangan dalam R dan H, tapi dalam hubungannya dengan theta. Kalau ini kan V fungsi R dan H. Kalau theta berubah, R-nya berubah, H-nya berubah. Saya mau nyatakan ini dalam theta fungsinya. Gitu ya. Jadi harus dicari hubungannya. R itu apa hubungannya dengan theta? H itu apa hubungannya dengan theta? Supaya ini V ini fungsi dari theta saja. Nah, kita lihat sebelumnya dulu. Kalau saya punya ini yang gini namanya apa sih? Yang gini tuh? Hah? Jurik. Jurik mas setan. Juring. Juring atau tembereng? Ya udah biar juring. Kalau saya punya juring, sudutnya alfa, jari-jarinya R, jadi ini panjang yang merah berapa? Hah? Ini sebutlah S. Berapa S? Panjang S? Hah? Nggak mau, aduh pusing. Alfanya udah dalam radian gitu. Nah, karena nggak tahu kita tabelkan aja. Tabel. Kalau alfanya 2pi berarti satu lingkaran penuh. Panjang S berapa? Hah? Kali apa? 2pi R kan? Kan keliling lingkaran kan? Kalau alfanya pi 180 derajat, S-nya berapa? Pi R. Kalau alfanya setengah pi 90 derajat, ininya? Hah? Setengah pi R ya. Kalau alfanya sembarang,
Nah, keluar kan rumusnya. Tinggal alfa dalam radian kali R-nya. Itu sama dengan panjang si S ini. Ih, dingin S. Gitu ya. Panjang busur sebuah juring adalah tinggal sudutnya kali jari-jarinya. Ya. Diingat-ingat. Itu akan saya pakai di soal ini. Nah, tadi saya mau menghubungkan R dengan theta dulu. Keliling lingkaran merah di bawah ini sama dengan panjang busur yang udah dipotong, betul? Ya. Ini kan tadi dilem ininya nih. Titik ini dengan titik ini dilem kan? Jadi panjang busur ini sama dengan keliling lingkaran ini. Lingkaran alas si kerucut. Lingkaran alas kerucut berapa? 2 pi R kan? Ya, yang kerucut. Kalau yang busur berapa panjangnya? Hah? R-nya 10. Theta R mah ini dong yang digunting. Dalam radian satuannya. Berarti apa? Kalau bingung, lingkaran ini aja. Lingkaran ini berapa? 2 pi R. Bukan, 2 pi kali 10. Karena R itu yang ini. Yang ini beda, 10. Dikurangi, yang dibuang ini berapa? 10 theta. Gitu, paham? Yang ini keliling lingkaran yang besar ini. 2 pi kali 10, betul? Dikurangi yang digunting ini nih. Yang digunting berapa? Tadi kan panjang busur tuh sudut kali jari-jari. Ini yang tadi makanya saya munculin nih. Sudut kali jari-jari. Jadi muncullah itu. Tuh. Yang ini keliling lingkaran kerucut, lingkaran aras kerucut. Yang ini tadi 2 pi kali 10 jadi 20 pi. Ya. Ini 2 pi 20 pi itu keliling lingkaran ini sebelum dipotong dikurangi yang dipotong 10 kali sudut. Bisa? Gitu? Kenapa dipijetin dia? Sakit? Hah? Jadi saya punya R-nya sekian. Tercapai tujuan saya. R dinyatakan dalam theta. Nanti ganti di sini. Jadi nanti V-nya volume dalam theta. H-nya perlu juga dalam theta. Kita lihat segitiga ini. Pakai Pitagoras. H kuadrat. Bukan. H sama dengan 10 kuadrat dikurangi R kuadrat, kan? Oke? Pitagoras. R-nya ganti yang udah tadi didapat. Nah, kalau dihitung percaya aja jadi ini. Jadi V-nya adalah ganti R-nya dengan ini. H-nya dengan yang ini. Tadi motongnya paling sedikit 0 radian, paling banyak 2 pi. Udah sisanya kan mencari maksimum minimum lagi. Titik ujung. Ya ini nuruninnya aja rumit. Saya juga pakai ini, pakai software. Iya, tapi bisa sebenarnya perkalian. Nanti di dalamnya ada perkalian lagi. Didapat titik stasioner ini. Titik singularnya juga nggak ada ini. Udah kayak tadi tinggal bandingkan nilainya. Jangan pusing dengan angka-angkanya. Ujian nggak akan angka kayak gini. Kecuali online ya boleh pakai kalkulator. Nah, jadi volume maksimum sekian. Asal motongnya tetanya 1,115 radian. 1 radian tuh kira-kira 57 derajat. Gitu ya. Paham? Kalau udah paham kita udahan.